pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa kita. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Roh Kudus menggunakan doa seorang ibu, atau pengalaman tragis, atau khotbah pendeta, atau pengalaman lain untuk menginsafkan kita akan dosa dan kebutuhan kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dia menunjuk ke arah kita dan berkata, "Kamu adalah orang berdosa. Anda perlu bertobat." Dalam Perjanjian Lama, Roh Tuhan untuk sementara akan turun ke atas orang-orang kudus untuk suatu pekerjaan tertentu. Namun, setelah Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap orang percaya. Pertimbangkan apa artinya ini. Jika Anda seorang Kristen, Tuhan hidup di dalam diri Anda, tersedia untuk membantu sepanjang hidup dengan memberikan bimbingan, kenyamanan, dan pemberdayaan. Ketaatan kepada Kristus tidak mungkin bagi siapapun yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Namun, untuk beberapa alasan, orang Kristen sering mencoba menjalani hidup dengan bergantung pada diri mereka sendiri. Kekalahan dan kegagalan tidak dapat dihindari tanpa kekuatan ilahi dalam hidup kita. Mari belajar bersama saya, Zifu Kata Bijak, dengan tema Roh Kudus. Memahami siapa Roh Kudus dan perannya dalam kehidupan orang percaya. Melalui kuasa Roh Kudus, orang percaya diselamatkan, dipenuhi, dimeteraikan, dan dikuduskan. Roh Kudus menyatakan pikiran Allah, mengajar, dan membimbing orang percaya ke dalam seluruh kebenaran, termasuk pengetahuan tentang apa yang akan datang. Roh Kudus juga membantu orang Kristen dalam kelemahan mereka dan menjadi perantara bagi mereka. Berikut ini adalah 10 cara Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. 1. Menginsafkan dunia akan dosa. Contoh dari seorang pengacara, selain memberikan nasihat yang bijak, pengacara juga memberikan bukti yang digunakan untuk menghukum penjahat. Dengan cara yang sama, Roh Kudus akan membuktikan dosa, kebenaran, dan penghakiman dunia. Pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa kita. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia menggunakan doa seorang ibu, atau pengalaman tragis, atau khotbah pendeta, atau pengalaman lain untuk menginsafkan kita akan dosa dan kebutuhan kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dia menunjuk kepada kita dan berkata, "Kamu adalah orang berdosa. Anda perlu bertobat." Kami tidak suka mendengarnya, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tanpa pekerjaan itu, dosa kita tidak akan pernah diampuni. Kita tidak akan pernah bisa diselamatkan. Kita tidak akan pernah bisa pergi ke surga. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 7-8. 2. Roh penolong. Roh Kudus adalah penolong yang mengajar dan mengingatkan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Kata Yunani Parakletos dalam perikop ini diterjemahkan sebagai penolong, penganjur, dan penasehat. Arti kata ini berhubungan dengan penasehat hukum. Roh Kudus memberikan nasihat yang bijaksana kepada para pengikut Kristus. Yesus tahu Dia akan pergi dan para pengikutnya
akan membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong dan pembela untuk mengingatkan mereka tentang ajarannya. 3. Tinggal dalam diri kita. Roh Kudus berdiam di dalam orang percaya dan memenuhi kita. Roh Kudus adalah kehadiran Allah dalam kehidupan orang percaya. Pada saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan menyertai kita selama-lamanya. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus tidak akan meninggalkan. Justru Dia akan menuntut kita kembali kepada Bapa. Saat Anda membaca ini, Anda mungkin menyadari bahwa Anda mati secara rohani, overdosis pada budaya hedonistik kita. Tuhan berkata, "Aku akan menaruh rohku di dalam kamu. Aku akan datang untuk tinggal di dalam dirimu." Tubuh Anda menjadi bait suci tempat Allah berdiam oleh Roh Kudusnya. Itulah alasannya kita tidak boleh memasukkan sesuatu yang najis ke dalam tubuh kita. Itulah alasannya kita harus mendisiplin tubuh kita. Tuhan mencintai tubuh. Dia tidak ingin itu dicemari oleh nafsu daging dan hal-hal yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. 4. Sumber segala hikmat. Dia adalah sumber wahyu, kebijaksanaan, dan kekuatan. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. 1 Korintus 2 ayat 10-11. Allah memberikan Roh Kudus kepada para pengikutnya, agar kita dapat mengenal Dia dengan lebih baik. Karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan, Ia mengetahui pikiran Tuhan dan mengungkapkan pikiran itu kepada orang percaya. Roh Kudus membuka mata orang percaya kepada pengharapan keselamatan dan warisan mereka di dalam Kristus. Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan membutuhkan kekuatan untuk menjalankan misi mereka untuk menjadi saksi ke seluruh dunia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 5. Menuntun dalam kebenaran. Dia menuntun semua kebenaran dan pengetahuan tentang yang akan datang. Roh Kudus memberitahukan apa yang akan datang. Roh Kudus disebut Roh kebenaran karena Ia membimbing orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan memberitahukan apa yang Dia dengar dan hanya akan mengatakan apa yang Bapa katakan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. 6. Memberi karunia. Roh Kudus memberikan karunia roh kepada orang percaya. Sifat-sifat Roh Kudus seperti hikmat, pengetahuan, dan kuasa dimanifestasikan dalam kehidupan orang percaya untuk kebaikan orang lain. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat.
dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 7-11. 7. Meterai kehidupan. Roh Kudus adalah meterai dalam kehidupan orang percaya. Di zaman kuno, meterai adalah tanda tangan resmi yang membuktikan kepemilikan dan mengesahkan apa yang disegel. Roh Kudus adalah tanda adopsi kita sebagai anak-anak Allah. Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada para pengikutnya agar mereka yakin akan keselamatan mereka. Roh Kudus memberi hidup baru. Alkitab berkata bahwa kita mati dalam dosa dan pelanggaran kita. Roh kita di dalam diri kita yang diciptakan menurut gambar Allah telah mati terhadap Allah. Umat manusia membutuhkan kehidupan. Semua telah berdosa. Oleh karena itu, semua mati terhadap Tuhan. Roh Kudus memberi kita hidup baru di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, "Tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah kecuali ia dilahirkan kembali." Kita harus dilahirkan kembali. Dan Roh Kudus adalah Dia yang bekerja membuat Anda menjadi orang yang dilahirkan kembali. Itu adalah tindakan supranatural. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita diselamatkan oleh belas kasihan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Itu adalah sesuatu yang tidak kita hasilkan, sesuatu yang tidak kita kerjakan. Itu adalah karunia Allah, karunia keselamatan. 8. Membantu kelemahan kita. Dia membantu kelemahan kita dan bersyafaat untuk kita. Kita semua memiliki saat-saat ketika kita merasa lemah dan tidak tahu harus berbuat apa. Roh Kudus membantu kita menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan dengan menjadi perantara bagi kita pada saat-saat itu. Jika kita sakit, Roh Kudus akan mengingatkan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Ketika kita merasa ada kutuk yang mengejar, Roh Kudus akan mengingatkan bahwa semua kutuk sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 26-27. 9. Menguduskan kita. Dia membuat orang percaya baru dan memberi kita hidup kekal. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya untuk memperbaharui, menguduskan, dan menjadikan kita kudus. Sama seperti Roh Kudus membangkitkan Kristus dari kematian, Roh Kudus akan memberikan hidup yang kekal kepada orang yang percaya di dalam Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 10-11. 10. Mengaktifkan buah-buah roh. Roh Kudus menguduskan dan mengaktifkan buah yang baik dalam hidup kita.
karya Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen adalah proses berkelanjutan untuk menjadi kudus melalui pengudusan. Melalui keyakinan dan kuasa Roh Kudus, orang percaya tidak akan menuruti keinginan daging, tetapi akan menghasilkan buah roh yang baik. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menampakkan buah roh dalam kehidupannya. Pola hidup menurut Perjanjian Baru dirumuskan dalam Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukti pertama bahwa seseorang dipenuhi roh ialah kehidupannya yang saleh. Allah ingin orang Kristen menjadi dewasa, menampakkan buah roh sesuai Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.